Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2023 pemerintah Kota Makassar akan segera melaksanakan kembali Makassar Investment Forum 2023. Insya Allah akan dihadiri lebih dari 8 negara. Perhelatan tahun lalu begitu banyak yang memanfaatkan dan akhirnya banyak investasi yang bisa berjalan di kota-kota yang bisa menikmati MEF ini. Kali ini kami mengundang seluruh kota-kota untuk memanfaatkan 3 kegiatan besar. Yang pertama, perhelatan bisnis forum. Kita akan mendapatkan banyak pencerahan tentang teknologi terbarukan soal smart city dan transportasi. Yang kedua adalah bisnis matching. Jika ada kota yang ingin langsung bertemu dengan calon investor, pemerintah kota menyiapkan ruang-ruang untuk bisnis matching untuk bagaimana terjadi negosiasi dan deal di daerah masing-masing. Mari kita mempersiapkan daerah kita untuk menerima investasi dan memanfaatkan Makassar Investment Forum menjadi forum terbaik untuk menyampaikan peluang-peluang investasi kepada seluruh negara-negara, baik negara Eropa, Amerika, Australia, dan negara ASEAN. Mari ramaikan MEF tanggal 14 Juli 2023 di Hotel Claro, Kota Makassar. Saya Muhammad Rahman Wamanto, Wali Kota Makassar, menunggu Bapak Ibu sekalian, para wali kota dan para kepala daerah untuk hadir di acara yang begitu sangat strategis, baik bagi kita semua maupun bagi Indonesia. Terima kasih, saya tunggu di Kota Makassar. Every day is your best time, every place is your best investment. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di sini sudah ada Pak Charlie, sudah hadir ya Pak Charlie. Dari IDC, Pak Amran dari IDC, dari DPM PTSP Kota Makassar, selaku tuan rumah penyelenggaraan Makassar Investment Forum 2023. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam rakor untuk bisnis forum dalam rangkaian Rakernas Rapat Kerja Nasional APEKSI 2023 di Kota Makassar yang penyelenggaraannya di Hotel Claro tanggal 14 Juli 2023. Sudah hadir dari Kota Bekasi, Bitung, Cirebon, Balikpapan, Medan, Tasikmalaya, Mojokerto, Bau-Bau, Pontianak, Padang, Bandar Lampung, Gorontalo, Tarakan, Parepare, dan Payakumbuh. Mungkin akan bertambah lagi. Mungkin langsung saja, mungkin ini terkait teknisnya bagaimana akan dijelaskan dari sebelumnya dari DPN PTSP. Mungkin Pak Zul, ada Pak Zul sudah hadir untuk memberikan pengantar untuk memulai kegiatan ini. Silakan Pak Zul atau yang mewakili. Ya, dari Makassar. Ini jelas, Pak. Mungkin Pak Lukman, silakan Pak Lukman mewakili Pak Zul. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Dev dari APEKSI, yang kami hormati tim dari edisi forum, yang kami hormati Bapak Ibu peserta APEKSI tahun 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Makassar. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian
eh, untuk mengikuti rapat koordinasi terkait Makassar Investment Forum hari ini. Nah, selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala DPM PTSP karena hari ini ada agenda yang bersamaan yang juga tidak kalah pentingnya dengan kegiatan kita hari ini. Nah, tetapi kita berharap tanpa kehadiran beliau kita tidak mengurangi nilai daripada agenda rapat kita hari ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada kegiatan Makassar Investment Forum ini ada beberapa negara yang akan hadir dan sebentar akan disampaikan oleh tim dari edisi forum. Selain itu kita berharap pada Makassar Investment Forum ini sendiri kan ada beberapa item kegiatan. Yang pertama yaitu forum bisnis, di mana forum bisnis ini kita berharap seluruh peserta Apeksi bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Selain itu ada bisnis matching. Nah, ini kita harapkan partisipasi dari seluruh DPM PTSP, kota-kota peserta Apeksi untuk mengikuti bisnis matching ini karena harapan Bapak Wali Kota Makassar itu ada proyek yang bisa berjalan setelah pelaksanaan Makassar Investment Forum ini. Ada deal-deal yang dibangun antara pemerintah kota peserta Apeksi dengan investor yang ada yang akan berkunjung ke Makassar Investment Forum ini. Selanjutnya selain kegiatan tersebut juga ada acara dinner. Nah, kita harapkan juga peserta tidak meninggalkan Kota Makassar karena terus terang pelaksanaan MIF ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 yang berarti merupakan rangkaian akhir daripada seluruh kegiatan Apeksi, dan kita berharap pelaksanaan kegiatan ini tidak mengurangi minat daripada seluruh peserta Apeksi untuk turut berpartisipasi di Makassar Investment Forum ini. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukmano. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja dengan penjelasan terkait kegiatan Makassar Investment Forum dari IDC. Silakan Pak Amran. Oke, baik. Terima kasih Pak Tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya, Pak. Jelas Pak. Baik. Ya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Dewan Pengurus Apeksi, staf dari Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, dan Bapak Ibu sekalian dari penanaman modal seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Amran Silalahi. Saya adalah Direktur Eksekutif dari IDC Forum. Jadi untuk singkatnya saja, IDC Forum adalah sebuah wadah forum komunikasi Kantor Konsulat Jenderal Ekonomi International Chamber of Commerce yang berada di Surabaya. Yang kelempar mungkin. Kita tunggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon maaf. Ya Pak Charlie, Pak Amran terlempar sepertinya. Ya Pak Amran kayaknya hilang ini Pak. Apa suara kami terdengar Pak Dev? Jelas Pak. Silakan Baik, kalau mungkin. menggantikan Pak Amran. Betul. Bapak Ibu sekalian, Pak Dev, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya kepada DPM PTSP maupun pemerintah kota yang Pak Wali Kotanya juga hadir langsung. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
izin untuk tadi meneruskan apa yang Pak Amran tempat sampaikan bahwa kehadiran EDC Forum adalah Economic Diplomatic Cooperations, itu berkumpulnya teman-teman negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat yang memang memfokuskan dirinya untuk perdagangan dan investasi. Begitu sehingga kami harapkan kehadiran negara-negara sahabat di event Apexi ini, Bapak Ibu, bahwa event Apexi ini Rakernis tahun kemarin mereka sudah hadir dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Dev dan Dewan Komite Apexi dan para wali kota. Dan tahun ini Bapak Ibu sebagai Rakernas final, Rakernas di akhir tahun boleh dibilang ya, di akhir tahun ini mereka melihat bahwa kesempatan mereka bisa mengengage dengan Bapak Ibu sekalian itu menjadi sangat krusial gitu ya, menentukan ke arah mana sih investasi yang bisa dilakukan selama periode di tahun ini maupun di tahun akan datang menjelang masa-masa pemilihan kepala daerah maupun pemerintah pusat kita. Nah, saya izin sharing screen. Punten, apa boleh di allowed host untuk saya bisa sharing screen? Belum bisa, Pak. Harusnya langsung bisa share screen. Ini kayaknya harus. Oke, dicoba lagi, Pak. Nah, oke. Sudah bisa, Pak. Ya. Baik. Apa sudah kelihatan ini? Terlihat tapi terpotong dua paparan. Ya. Siap. Siap, ya. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pre-event briefing kita hari ini memfokuskan menceritakan gimana sih akan berlangsungnya Makassar Investment Forum nanti dan bagaimana kita memanfaatkan forum ini sebagai entrance awal, introductions kita gitu untuk memperkenalkan potensi-potensi investasi kita khususnya di sektor smart city dan juga transportasi kota yang sudah diputuskan oleh para wali kota dan juga Apexi untuk menjadi fokus di tahun ini. Masih ingat mungkin Bapak Ibu di tahun kemarin kita fokuskan kepada maritim dan infrastruktur, tetapi tahun ini karena begitu besarnya permintaan untuk focusing di smart city, makanya tahun ini tema khusus kita adalah smart city investing the future. Lokasi nanti dilakukan di Claro Hotel tanggal 14 Juli. Ini lokasi hotelnya, terus kemudian apa sih manfaat dari Makassar Investment Forum? Tentu MIF ini menjadi tempat di mana para stakeholder untuk berbagi informasi, menambah networking, business matching, dan project expose gitu ya, kesempatan untuk project-project kita yang mau ditawarkan kita bisa tampilkan di sini. Ini wadahnya lah gitu ya, yang disediakan oleh Apexi maupun pemerintah Kota Makassar kepada kota-kota yang akan hadir di tanggal 14 Juli ini nanti. Kemudian bagaimana kita menciptakan atau membuat suatu peluang kesempatan ini menjadi suatu hal yang memang bisa dilihat oleh para investor itu sebagai suatu yang bisa dieksekut gitu ya. Tentunya dokumentasi atau data-data yang kami harapkan ketika Bapak Ibu hadir nanti bertemu di acara tanggal 14 ini bisa dibawa gitu ya, baik kota yang sudah sampai kepada iPro project maupun baru pada sebatas visibility gitu kan, ataupun masih sebatas pra-visibility, monggo silakan bisa dibawa, dimanfaatkan. Ini tadi fokus sektor yang akan kita bahas. Sebisa mungkin jika kita bisa membawa kepada fokus sektor ini, tentunya para negara sahabat sudah menyiapkan apa yang mereka bisa offer gitu ya ketika kita mendeliver fokus ini, karena itu fokus yang menjadi apa yang diputuskan bersama-sama. Gimana terkait dengan rundown acara ketika kegiatan ini berlangsung? Di tanggal 14 kita mulai di pagi hari dengan pembukaan. Terus kemudian ada inauguration Makassar Investment Council, terus kemudian juga ada award untuk bisnis sektor yang
melakukan reporting terhadap investasinya yang dilakukan di Kota Makassar. Kenapa kita melakukan ini, Bapak Ibu? Karena kita juga berharap bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan laporan itu juga kita apresiasi. Keynote speaker kita akan memulai dibuka oleh chairpersons dari Apexi, Pak Wali Kota untuk membukanya. Kemudian kita ada dari Bank Indonesia juga akan membuka kegiatan ini. Kenapa kehadiran Bank Indonesia? Karena investor menilai bahwa Bank Indonesia sebagai trusted institutions gitu ya, trusted institutions, monetary control di wilayah, sehingga penting sekali mereka untuk hadir. Kemudian mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur, baru kemudian masuk kepada Pak Menteri yang akan membuka kegiatan ini, gitu ya. Moga-moga kami juga lagi kontak dengan Pak Bahlil, moga-mogahan beliau berkenan untuk hadir dan membuka langsung kegiatan Makassar Investment Forum. Ketika Makassar Investment Forum ini di-launching, pemerintah Kota Makassar juga menyediakan satu proyek yang untuk di-launching, yaitu proyek Japarate. Jadi Japarate ini proyek di wilayah Pantai Losari, integrated zone, yang mungkin modelnya kayak gimana, mungkin kita akan lihat ketika di-launching oleh Pak Wali Kota di acara ini. Masuk kepada forumnya nanti di jam 9.30 sampai jam 11, itu ada countries perspektif. Jadi beberapa negara akan sharing tentang apa sih fokus dari masing-masing negara ini terkait dengan smart city dan juga transportasi. Bapak Ibu sekalian bisa ikut bareng-bareng, ikut bertanya gitu. Mereka juga ada membawa best practice experience dari mereka itu. Nah, harapannya sesudah lunch break kita punya parallel sessions untuk siang harinya, yaitu business matching one on one. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, negara-negara ini akan hadir ketika one on one. Jadi kita sediakan meja dan kursi di ruangan tersendiri. Bapak Ibu bisa memilih waktu, formulir sudah kami bagikan, sehingga ketika Bapak Ibu tertarik untuk, oh saya tertarik bertemu dengan negara sahabat ini gitu ya. Nah itu nanti bisa memilih di formulir yang akan kita bagikan di akhir presentasi ini. Nah, paralel dengan kegiatan ini ada Mayor's Project Expose, di mana kita harapkan wali kota yang ingin langsung menawarkan proyek beliau, itu kita sediakan tempat gitu ya. Jadi nanti negara-negara sahabat ini yang malah akan hadir ketika mayor punya proyek yang mau diekspos. Kita berikan spesial waktu kalau ada wali kota yang memang secara khusus ingin membagi opportunity investasinya. Tahun kemarin Wali Kota Bitung sempat memanfaatkan kesempatan ini. Kami harapkan di tahun ini Bapak Ibu sekalian bisa juga di formulir nanti mendaftarkan ada proyek yang memang bisa ditawarkan gitu ya. Apakah mekanismenya mau Bapak Ibu lakukan melalui B2B one on one meeting ataukah melalui Mayor Project Expose. Nah, itu kurang lebih agendanya Bapak Ibu sekalian. Ini negara-negara sahabat yang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan hadir. Sudah ada 10 negara sahabat yang mengkonfirm kehadiran mereka, 4 masih dalam konfirmasi, sehingga totalnya mungkin kita akan ada 14. Nah, kami juga ingin bagikan informasi bahwa sudah beberapa kota, kabupaten maupun wilayah kabupaten yang memang ingin ikutan nih gitu ya. Luar biasa banget karena Apexi kita tahun ini juga memberikan kesempatan bagi beberapa kabupaten khususnya di wilayah Sulawesi untuk juga melihat Makassar Investment Forum ini sebagai kesempatan mereka juga untuk melakukan pitching gitu kan. Sayang misalkan kota-kota tidak mengambil kesempatan ini gitu. Nah, sudah ada 14, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memilih untuk melakukan B2B dengan negara-negara sahabat. Kami harapkan beberapa yang memang belum mempunyai proyek itu juga mungkin bisa menyiapkan paling tidak bahan dasar ya untuk bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang akan hadir. Ini layoutnya Bapak Ibu sekalian, rencana kegiatan kita nanti di Pinisi Sultan Ballroom. Nah, mungkin itu dulu dari kami. Bapak Ibu silakan jika mau men-screenshot atau menangkap barcode ini untuk link sebagai link pendaftaran kita ya. Mungkin itu Pak Dev. Mungkin Pak Amran kalau sudah hadir di sini kembali, silakan Pak Amran jika mau ditambahkan sebelum kita kembalikan ke Pak Dev Apexi. Ya, terima kasih Pak Cari. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi terputus sambungan koneksi.
Saya sekedar hanya menambahkan Pak, kalau sebenarnya Makassar Investment Forum ini adalah merupakan sebuah inisiasi awal bagaimana seperti yang disebutkan Pak Charlie tadi, networking atau kerjasama kita di seluruh kota maupun daerah-daerah itu bangun oleh investor. Mungkin secara singkat kita akan mulai di tanggal 14 nanti, 14 Juli, Bapak Ibu. Jadi kami sudah mempunyai komitmen dengan Apexi juga, bagaimana fokus Smart City dan transportasi ini akan menjadi bagian dari proyek utama di setiap kota. Itu mungkin gambaran atau tambahan saya, Pak Charlie. Demikian Pak Dev. Ya, terima kasih Pak Charlie, Pak Amran. Mungkin nanti dokumennya di-share di chat ini, Pak Amran, Pak Charlie. Sudah Pak, sudah saya share, Sudah, Pak. siap. Sudah. Ini kebetulan sudah ada Pak Kadis, Pak Zulkifli. Tadi terlewat sih Pak. Silakan Siap, Pak, Pak. mungkin ada ini pengantar ini sebagai tuan rumah acara Investment Forum. Silakan Pak Zul. Ya, makasih Pak Dev. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota yang sempat gabung di Zoom, Bapak Ibu dari perwakilan Wali Kota se-Indonesia. Saya kira pada pagi hari ini merupakan agenda yang sangat strategis saya kira untuk menginformasikan terkait mengenai teknis pelaksanaan Makassar Investment Forum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Ya, ini adalah MIF kedua yang kami laksanakan. Setelah tahun lalu juga kami laksanakan. Kebetulan juga acara Rakernas Apexi yang dipusatkan di Kota Makassar, sehingga Bapak Wali Kota juga memberikan kesempatan untuk membuat kegiatan forum bisnis. Ya, tidak ada salahnya kami masukkan di sini kegiatan Makassar Investment Forum. Ya, saya kira Makassar Investment Forum ini sangat sangat penting juga untuk kita adakan, karena di sini bisa mumpung Bapak Wali Kota semua berkumpul di Kota Makassar, ya, kemudian kami bekerja sama dengan pihak IDC menyiapkan beberapa negara, mengundang beberapa negara. Tadi konfirmasinya sampai dengan 11 dan insya Allah bisa sampai 14 kalau ini terkonfirmasi semua negara yang hadir. Dan ini saya kira kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita melakukan apakah itu diskusi terkait mengenai tadi ada dua tema, yaitu Smart City dan Transportation. Ya, ini dua hal yang sekira isu yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk dibicarakan di semua kota, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di dunia. Ya, Smart City terkait mengenai e-government, terkait mengenai Government 4.0, kemudian transportation terkait mengenai masalah kemacetan, dan saya kira ini semua kota-kota yang menjadi wajib kita diskusikan. Kemudian juga nanti ada juga B2B, bisa kita siapkan, kami siapkan tempatnya apabila ada pemerintah kota yang ingin melakukan pertemuan dengan beberapa negara yang kami siapkan, yang IDC siapkan, itu kami akan fasilitasi. Dan saya kira ini kesempatan yang luar biasa, dan kami sangat berharap, Bapak Wali Kota sangat berharap kedatangan dari atau partisipasi teman-teman semua untuk hadir di acara MIF kami. Saya kira itu Pak Dev untuk dari kami PTSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila ada pertanyaan atau komentar apapun untuk kegiatan kita tanggal 14 nanti, silakan. Izin Pak Dev, saya akan menjelaskan satu slide. Oh ya, silakan Pak.
Sudah terlihat ya, Pak? Proses. Ah. Ya, sudah. Oke, ini Pak, saya ingin menambahkan sedikit mengenai model kerjasama yang biasa dilakukan oleh investor, gitu. Jadi mungkin tadi saya terlewat yang sudah dijelaskan oleh Pak Charlie. Biasanya yang dilakukan oleh investor dalam fokus kerjasama itu ada 3, Pak, sekalian. Yang pertama adalah mengenai kerjasama dalam bidang financing, pembiayaan, kemudian ada transfer teknologi, alih teknologi, dan kerjasama pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada memang beberapa fokus negara ketika mereka memulai kerjasamanya itu tidak langsung melalui financing, Pak. Jadi ada beberapa negara, contohnya seperti Belgia. Belgia itu memulai kerjasamanya biasanya melalui alih teknologi. Kemudian juga ada beberapa negara yang mulai melakukan kerjasama investasinya melalui trade, perdagangan, seperti itu. Jadi mungkin ini akan menjadi masukan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada model yang bisa dibicarakan nanti, apakah nanti yang berhubungan dengan smart city maupun city transportation itu bisa nanti kita akuisisi kerjasamanya dalam bidang financing, transfer of technology, dan human resources. Itu pertama. Dan kedua, khusus dalam bidang financial corporation model, itu ada 2, Pak, yang secara umum. Yang pertama adalah terjadinya kerjasama antar negara atau antar misalnya negara dengan daerah. Jadi biasanya kalau yang berhubungan dengan infrastruktur itu mekanismenya itu melalui KPBU atau melalui pinjaman, Pak, loan. Ya memang pengembaliannya itu adalah melalui mekanisme APBD. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kebanyakan juga investor itu bekerja sama dalam bidang B2B. Jadi kerjasama usaha yang memang menghasilkan profit. Jadi banyak juga beberapa investor yang mendorong kerjasama ini dilakukan oleh BUMD maupun oleh perusahaan lokal. Jadi mungkin itu gambaran sedikit mengenai bagaimana model kerjasama yang nanti akan dapat kita bicarakan dalam business matching nanti. Mungkin itu, Pak, atau Pak Charlie ada yang ditambahkan, Pak? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih ya. melengkapi. Iya. Ya, begitu, Pak Dev. Baik, Pak Amran. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila ada pertanyaan, komentar. Untuk Ya, mohon izin. Ya. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin dari DPM PTSP Kota Depok, Pak. Siapa? Rumah saya di Depok, Pak. Oh iya, salam kenal, Pak. Ya, Pak, silakan. Ya, mohon izin, Pak. Yang pertama, mohon izin Pak Kepala Dinas kami sedang ada tugas dari Wali Kota, jadi tidak bisa mengikuti dan mengutus kami untuk hadir. Dan semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Yang ingin saya tanyakan ialah yang pertama, kami sudah mengisi form, Pak, form yang kemarin di-share, dan di situ tadi saya lihat sudah ada daftarnya untuk Kota Depok. Cuman yang menjadi pertanyaan kami, yang pertama ketika mengisi form itu, kalau nggak salah kan kemarin hanya ada 2 pilihan ya, Pak, transportation dan smart city. Nah, tapi tadi saya lihat di form yang tadi ada di daftar slide itu, ternyata ada pilihan lain seperti tadi ada renewable energy, kemudian juga apa tadi ya, saya lupa itu. Nah, sebenarnya untuk Kota Depok sendiri dari segi transportasi itu kita lebih banyak sekarang ini untuk menawarkan investasi di bidang logistik, Pak, untuk pergudangan khususnya. Nah, itu kalau misalnya kami menawarkan hal seperti itu, apakah diperkenankan atau seperti apa? Itu yang pertama. Karena memang kemarin tidak ada pilihannya, tapi tadi sih saya lihat di situ ada pilihan lain selain dua sektor yang tadi ada di daftar itu. Nah, kemudian untuk bahan paparan, apakah nanti dijadikan satu oleh panitia atau kita sendiri nanti membawa masing-masing, Pak? Nah, kemudian apakah harus berbahasa Inggris atau nanti oleh panitia ditranslate gitu? Kalaupun harus berbahasa Inggris, mungkin nanti kita perlu waktu dulu untuk mentranslate.
Nah, kemudian untuk acara nanti mungkin saya kurang membaca, Pak. Apakah ada dress code khusus untuk kami atau seperti apa? Mungkin itu, Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya bisa langsung jawab ya, Pak Nanda. Jadi memang ada banyak pertanyaan, Pak, dari beberapa daerah yang mereka bukan saja hanya tertarik kerjasama dalam bidang smart city maupun city transportation. Itu sangat terbuka, Pak, kemungkinannya. Tetapi memang fokus utama kita adalah yang memang kita mention ke konsulat jenderal maupun kedutaan, karena ini kaitannya dengan Rakernas Apeksi, di mana isinya adalah semua kota seluruh Indonesia. Jadi itu memang fokus utama di awal pembicaraan kita. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga, Pak, untuk bisa berbicara di fokus yang sektor yang lain. Banyak kota-kota yang mempunyai potensi dalam bidang misalnya ada dalam renewable energy, dalam bidang perikanan yang di kota-kota yang mempunyai garis pantai. Kemudian ada juga dari sektor manufaktur misalnya yang mempunyai kawasan industri. Saya pikir sangat terbuka, Pak. Tetapi memang diskusi awal kita supaya tematik itu memang kita mulai dari smart city dan transportasi. Terus yang kedua, memang Pak, engagement dengan konjen itu memang disarankan dan lebih baik melalui berbahasa Inggris. Cuman nanti di lokasi kita siapkan juga, Pak, interpreter melalui LO. Kalau memang nanti kebetulan Bapak Ibu sekalian memang nanti berhubungan dengan mereka, kita siapkan, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu ada yang bisa ditambahkan, Pak Charlie? Iya, baik. Kalau saya pikir logistik itu kan sebenarnya, Pak Nanda, salah satu bagian dari smart city ya, artinya movement barang yang ada dalam kota gitu ya. Jadi sebenarnya yang Pak Nanda sampaikan itu juga menjadi masuk dalam sektor ini, Pak. Jadi transportasi itu kan dua. Jadi satunya penumpang, satunya barang. Nah, ketika berurusan dengan barang, tentu ada sisi warehouse, ada sisi pergudangannya, ya kan, dan ada sisi mobilisasinya barang tersebut. Saya pikir masih masuk, Pak Nanda, harusnya should be okay. Dan sebenarnya kayak Pak Amran bilang tadi, kenapa kita memilih, bukan kita sebenarnya, kenapa Apeksi dan pemerintah Kota Makassar memilih fokus sektor ini gitu ya, karena memudahkan agar ketika kita berkumpul sama-sama margin diskusinya nggak terlalu melebar gitu ya, jadi lebih in-depth. Tetapi tentunya ruang ini terbuka, Pak, karena ada yang datang juga itu mewakili konjen dan ada yang datang mewakili trade office yang memang mereka sektor base-nya mereka juga bervariasi gitu ya, nggak hanya untuk smart city dan transportasi, tetapi mereka juga mengcover sektor yang lain gitu. Dan saya pikir tinggal disampaikan, Pak. Nah, mekanismenya nanti penyampaian atau diskusi di B2B, bagaimana, apakah bisa menggunakan bahasa Inggris? Memang kami harapkan bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi juga mereka disediakan liaison officer yang bersama-sama dengan mereka untuk bisa mentranslate-nya. Nanti kita bantu, Pak, moga-mogaan jangan sampai ini menghalangi ya, jangan sampai bahasa menjadi halangan barrier untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita siapkan, Pak, ketika nanti B2B. Semoga menjawab, Pak Nanda. Siap. Mungkin satu lagi, Pak, mohon izin karena kemarin kita tidak ada arahan untuk pengisian ya. Kemarin itu Kota Depok memilihnya beberapa negara gitu, Pak. Nah, itu nanti konsepnya seperti apa gitu, Pak. Nah, apakah mungkin nanti salah satu negara yang tertarik aja atau kita harus melayani untuk beberapa negara yang kemarin kita klik gitu, karena kita kemarin belum tahu konsepnya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang tadi, Pak, yang terkait dress code itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, nah kami sudah melihat formulir yang sudah diisi oleh Kota Depok. Depok kan ingin bertemu dengan Australia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, Pak. Dari Kota Depok, kemudian kami kalau Bapak kan memilih proyek ya, sudah ada proyek yang mau ditawarkan. Jika ada proyeknya, Pak, kami akan membagi ke 5 kota ini,
kelima negara ini, Australia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Dari mereka, siapa yang kemudian berminat, kami akan kembali reply ke Pak Nanda, gitu ya, sehingga diskusinya nanti akan spesifik kepada proyek tersebut. Jadi kita akan bikin list, Pak. Jadi nanti waktu kita membagi ke dalam waktu B2B-nya, kita isi Kota Depok dengan mereka di jam berapa, PIC kontak yang sudah diisi oleh Kota Depok di situ yang akan kami hubungi nanti, Pak. Ya, ya maksudnya apakah waktunya cukup gitu Pak dengan sebanyak itu? Kemarin karena kita, saya pikir negara yang sudah biasa existing di Depok itu yang kita pilih kemarin, makanya mungkin terlalu banyak gitu Pak. Nah, mungkin bisa saya tambahkan Pak ya. Ya Pak. Penyebaran formulir ini sebenarnya kita ingin menginventarisir Pak, ingin menginventarisir kepentingan dan keinginan kota-kota anggota IPEXI yang akan ada di MEF. Jadi acara nanti setelah business forum kita ada business matching Pak, B2B itu awal. Kemudian kita juga sebenarnya ingin menginventarisir Pak. Kalau memang ada registrasi dari peserta-peserta itu dalam negara yang sama, kemungkinan kita akan buatkan parallel session breakout Pak. Mungkin nanti ada satu ruangan bersama isinya smart city dan satu ruangan bersama isinya city transportation. Itu pertama. Kedua, informasi yang akan kita dapatkan itu merupakan lanjutan Pak nanti, komunikasi lanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di MEF 2023 ini, tetapi ini merupakan informasi awal yang memang nanti akan diperoleh oleh masing-masing negara. Sehingga kita nanti dengan negara-negara itu akan aktif, akan intens mungkin dengan APEXI, akan mengawal secara langsung sampai terjalinnya sebuah komunikasi dan berharap juga sampai financial close. Itu. Mungkin itu tambahan saya Pak. Ya siap. Ya makasih Pak. Mungkin tadi Pak terkait teknis dress code dapat pesanan tadi saya lupa. Dress code-nya apakah harus pakai jas atau pakai batik? Dress code-nya batik Pak Nanda. Batik Ya. saja ya, siap. Ya, batik. Terima kasih Pak. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari kota lain. Bapak Ibu, saya share untuk join WhatsApp group untuk forum investment ini untuk memudahkan koordinasi. Udah saya chat, silahkan join apabila ingin masuk dan berkoordinasi lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu-ibu. Di sini sudah banyak kotanya: Bekasi, Bitung, Cirebon, Balikpapan, Medan, Tasikmalaya, Mojokerto, Bau-Bau, Pontianak, Padang, Bandar Lampung, Gorontalo, Tarakan, Parepare, Payakumbuh, Surakarta, Palangkaraya, Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarbaru, Pekalongan, Malang, Madiun, Depok, Tegal. Ini Jakarta juga masuk dalam Zoom ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa ada pertanyaan lagi? Bagaimana Pak Amran, mungkin ada yang disampaikan, atau untuk teknis, mungkin teknis ini ya kami juga belum tahu masalah dinner di investment forum ini.
Mungkin Pak, kalau mengenai dinner nanti bisa dijelaskan langsung oleh Pak Kadis. Jadi harapannya sih setelah pagi hari dan sampai sore kita melakukan event di MIF, harapannya nanti kita juga akan ada makan malam bersama supaya menjalin keakraban begitu. Cuman ya satu hal yang ingin kita tambahkan Pak, mungkin Bapak sekalian dan Ibu sudah mengetahui kalau memang ada sebuah mekanisme penyusunan IPRO Pak, Investment Project Ready to Offer, yang memang itu menjadi bagian penting untuk berkomunikasi dengan investor. Jadi kita harapkan juga kemampuan atau pembuatan iPro ini akan menjadi salah satu media komunikasi kita untuk menawarkan proyek-proyek yang akan kita share ke mereka gitu. Mungkin itu Pak Dev. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak Kadis, Pak Zul? Ya, izin Pak Dev. Silakan. Jadi insya Allah karena MIF ini satu hari kita laksanakan dari tanggal 14 dari pagi hari sampai dengan sore hari. Kemudian Bapak Wali Kota akan mengundang kepada semua peserta Makassar Investment Forum, termasuk dengan negara-negara yang sudah diundang di MIF untuk kita bertemu makan malam bersama di kediaman Bapak Wali Kota Makassar. Jadi kami harapkan juga untuk kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu peserta MIF untuk kita makan malam sambil setidaknya berdiskusi secara informal atau berbincang-bincang di situ, berbincang-bincang santai sambil makan malam di kediaman Bapak Wali Kota Makassar. Saya kira itu Pak Dev. Iya, baik Pak Zul. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mungkin saya bisa tambahkan Pak, kita harapkan Pak, memang kalau memang ada isian dari formulir segera saja Pak, supaya kita bisa nanti mengaturkan traffic maupun jadwal, karena ini cukup padat. Jadi supaya kita bagaimana kita supaya efektif dan efisien, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian itu akan membawa manfaat di dalam MIF ini. Mungkin itu saja tambahan saya, Pak Dev. Saya pikir cukup, Pak. Iya, Pak Amran. Ya, bagaimana Bapak-bapak Ibu? Apa ada pertanyaan atau komentar? Mungkin lanjut ke nanti di WhatsApp group. Nanti juga kami share di Apexi Network untuk untuk kota-kota lain yang belum mengikuti rakor ini. Mungkin cukup ya. Mungkin Pak Zul ada ini penutup. Silakan Pak Zul. Saya kira cukup Pak Dev. Ya. Kami harapkan kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, para peserta Apexi untuk hadir di tanggal 14 di Hotel Claro terkait mengenai MIF ini. Saya kira itu saja Pak. Baik Pak Zul. Ya, mungkin cukup sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin kita lanjut nanti di WhatsApp group atau forum-forum lainnya. Apabila dibutuhkan, infokan ke kami. Nanti kita udah sebentar lagi, tapi coba kalau memang ada pertanyaan bisa kita buatkan Zoom meeting lagi, mungkin lebih detail atau bagaimana. Baik, terima kasih untuk kota-kota yang sudah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Charlie, Terima kasih Pak. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Nanda. Ya. Dari Main Pak ke kantor Pak. Siap. Biasanya sama Pak Dani. Oh iya siap. Bagian kerjasama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2023 pemerintah Kota Makassar akan segera melaksanakan kembali Makassar Investment Forum
2023. Insya Allah akan dihadiri lebih dari 8 negara. Perhelatan tahun lalu begitu banyak yang memanfaatkan dan akhirnya banyak investasi yang bisa berjalan di kota-kota yang bisa menikmati MEF ini. Kali ini kami mengundang seluruh kota-kota untuk memanfaatkan 3 kegiatan besar. Yang pertama, perhelatan bisnis forum. Kita akan mendapatkan banyak pencerahan tentang teknologi terbarukan soal smart city dan transportasi. Yang kedua adalah business matching. Jika ada kota yang ingin langsung bertemu dengan calon investor, pemerintah kota menyiapkan ruang-ruang untuk business matching untuk bagaimana terjadi negosiasi dan deal di daerah masing-masing. Mari kita mempersiapkan daerah kita untuk menerima investasi dan memanfaatkan Makassar Investment Forum menjadi forum terbaik untuk menyampaikan peluang-peluang investasi kepada seluruh negara-negara, baik negara Eropa, Amerika, Australia, dan negara ASEAN. Mari ramaikan MEF tanggal 14 Juli 2023 di Hotel Claro, Kota Makassar. Saya Muhammad Rama Momanto, Wali Kota Makassar, menunggu Bapak Ibu sekalian, para wali kota dan para kepala daerah untuk hadir di acara yang begitu sangat strategis, baik bagi kita semua maupun bagi Indonesia. Terima kasih, saya tunggu di Kota Makassar. Every day is your best time. Every place is your best investment.